Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan, mendengarkan firman yang akan menuntun langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum merenungkannya, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk perbuatan tangan Tuhan. Sungguh tiada terhitung, sungguh tiada terkira. Kebaikan-Mu nyata dan dahsyat. Terima kasih Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami. Segala hal yang kami telah kerjakan, Tuhan melindungi kami dan memberkati kami. Kami bisa melewati sepanjang kawal malam dalam istirahat kami. Hari ini kami bisa bangun dan seluruh anggota tubuh kami berfungsi dengan baik. Kami bisa bernafas dalam kelegaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami merindukan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara, kami yang bersama-sama merenungkan firman-Mu ini. Berkatilah kami. Tuhan Yesus, kami mohon di dalam nama-Mu, Tuhan memberkati. Di dalam firman-Mu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan bimbingan dan teguran. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 22 ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6, Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-6. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu, ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Ayat yang ke-7. Saya membaca ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Yehezkiel pasal 22. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini kita lanjutkan dari perenungan hari kemarin ya. Bagaimana Tuhan memerintahkan Yehezkiel sebagai hamba Tuhan untuk menyatakan penghukuman yang akan segera Tuhan lakukan. Penghukuman itu adalah sebuah konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan, oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Yehuda, oleh semua orang yang ada di sana, karena hidup mereka bukan berhenti melakukan dosa, tapi justru meluaskan dosa itu, meneruskan dosa itu. Dosa tidak berhenti, tetapi dosa tambah hari tambah meluas, tambah hari tambah merata, tambah hari tambah mereka melakukannya. Maka Tuhan menegaskan, mengingatkan penghukuman akan segera terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan agar Yehezkiel menyatakan kepada mereka di depan umum, di depan semua orang. Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan, beritahukanlah kepada mereka dosa mereka. Bukan dengan sembunyi, bukan teguran kepada satu orang, tapi teguran untuk umat itu yang harus disampaikan. Bapak Ibu Saudara, bagian pertama yang Tuhan ingatkan kepada mereka, yang Tuhan ingatkan untuk Yehezkiel sampaikan kepada mereka adalah dosa penyembahan berhala, bagaimana mereka telah meninggalkan Tuhan, yang konsekuensinya mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana mereka hidup di dalam dosa, dan bagian ini adalah selain dosa penyembahan berhala, adalah dosa dalam kekuasaan, dosa yang dilakukan oleh pemimpin, masing-masing pemimpin Israel. Hal ini menunjukkan bagaimana Tuhan memperlihatkan, Tuhan memberitahukan di depan umum, di depan masyarakat Yehuda, di depan para pemimpin Yehuda. Inilah dosa yang membuat Tuhan marah dengan mereka. Dosa yang membuat Tuhan menjadi geram, menjadi murka. Dan tindakan ini disebut Tuhan adalah sebuah kenajisan. Hal yang menjijikkan di mata Tuhan.
Masing-masing pemimpin menunjukkan dengan jelas bahwa yang melakukan dosa ini bukan hanya pemimpin secara politik, yaitu raja, tidak, tapi masing-masing pemimpin di lingkup seluruh masyarakat yang ada di Yehuda. Pemimpin politik, penguasa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam kepemimpinan yang melingkupi raja, kepemimpinan yang ada di kerajaan Yehuda. Masing-masing pemimpin juga melingkupi pemimpin secara rohani yang ada di bait Allah, yang melayani Tuhan, yang melakukan peribadahan. Pemimpin rohani ini melingkupi para imam, para nabi-nabi palsu, orang-orang yang diperintahkan untuk menyampaikan firman, tapi sesungguhnya yang disampaikan adalah keinginan isi hati mereka. Pemimpin politik, pemimpin rohani, pemimpin di bidang keadilan, para hakim, orang-orang yang menentukan keputusan-keputusan. Mereka bukan menentukan keputusan berdasarkan kebenaran firman, tapi mereka mengambil keputusan, menetapkan keputusan itu berdasarkan siapa dan apa, bagaimana, apa yang menguntungkan, apa yang menyenangkan, apa yang baik menurut personal, menurut oknum dari para hakim, dari para pengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, masing-masing pemimpin, baik itu di bidang politik, baik itu di bidang hukum, baik itu di bidang rohani, masing-masing pemimpin, lihat masing-masing pemimpin mengandalkan kekuatannya. Apakah para pemimpin ini dihukum karena mengandalkan kekuatan fisik mereka? Bukan. Kata kekuatan yang dimaksudkan dalam bahasa Alkitab di ayat ini adalah kekuasaan, kewenangan yang mereka miliki. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana pemimpin-pemimpin ini akan menanggung konsekuensi dari dosa mereka. Sebab yang mereka lakukan di dalam memimpin adalah mereka mengandalkan kekuasaan mereka. Mereka memimpin dengan mengandalkan wewenang mereka. Mereka memiliki wewenang dan wewenang itu mereka gunakan sesuka hatinya. Mereka gunakan wewenang itu, kekuasaan itu untuk memuaskan hati mereka. Mereka gunakan wewenang itu, kekuatan itu menjadi sesuatu yang diandalkan. Bapak Ibu Saudara, saat seseorang menjadi pemimpin, yang diandalkan bukan Tuhan, tetapi kekuatannya, kekuasaannya, wewenangnya. Aku punya hak, aku punya wewenang, maka wewenang inilah yang digunakan, yang diandalkan untuk mereka menjalani kepemimpinannya. Bapak Ibu Saudara, maka raja dengan wewenangnya, mereka menindas rakyat. Dengan wewenangnya, orang-orang yang berkuasa menindas, menghina orang tuanya karena dia merasa dia punya kekuasaan. Orang-orang yang memiliki wewenang, orang-orang yang memiliki kekuasaan memeras orang-orang asing. Orang-orang asing ini berbicara para pendatang, orang-orang perantau yang tidak punya siapa-siapa, yang tidak punya dekengan gitu ya, yang tidak punya orang yang bisa melindungi mereka. Diperas sesuka hatinya. Anak yatim, janda ditindas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyalahgunaan wewenang ini sebenarnya apakah terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen? Ya, banyak orang tua menjadi otoriter, menggunakan wewenangnya, memerintah sesuka hatinya. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang tua tidak boleh memerintah anak ya. Tetapi ada kehidupan di mana orang tua segala sesuatu karena sudah merasa orang tua, ngambil air minum saja nyuruh anaknya. Padahal dia bisa bangun, berdiri dan mengambil air minum untuk dirinya sendiri. Sehingga ini menjadi habit, dan nanti saat anaknya ini sudah menjadi dewasa, kelak dia menjadi seorang bapak, dia juga akan memerintah anaknya. Tolong ambilin air minumnya. Betul, menggunakan kata tolong, tapi hanya mengambil air minum saja.
Maka apa yang ada di hati anak? Tunggu. Nanti kalau aku jadi orang tua, akan aku perintah anakku semauku apa yang aku perlukan. Kan aku bapak, kan aku orang tua. Ambilkan ini, ambilkan itu, ambilkan ini, ambilkan itu, bikin ini, bikin itu. Wewenang itu disalahgunakan, disalahmaksudkan. Hidupnya menjadi seorang raja, seorang pemimpin yang segala sesuatunya minta dilayani. Menang sendiri, tidak mau kalah. Kenapa? Aku pemimpin, hakku. Aku mau marah dengan cara apa saja, aku mau pukul dengan cara apa saja, aku mau pukul dengan benda apa saja, hakku, wewenangku. Ibu-ibu, bagaimana sikap kita? Kita punya hak atas anak kita, benar. Tapi apakah hak kita sudah kita gunakan di dalam kebenaran? Untuk membimbing, untuk mendampingi, untuk menguatkan, untuk menolong. Apakah kita gunakan hak kita hanya untuk mengomel dari pagi hari sampai malam hari? Apakah kita sudah menggunakan hak kita dengan mengandalkan Tuhan? Pernahkah kita merasa dalam kelelahan-kelelahan kita sebagai seorang ibu, kita datang kepada Allah? Karena sesungguhnya menjadi orang tua memang benar memiliki banyak wewenang. Tapi wewenang itu bukan kita gunakan untuk kesukaan kita, tapi untuk kehendak Tuhan. Ini sebentar lagi banyak anak-anak ambil studi lanjut ya Bapak Ibu. Masa-masa anak-anak ujian akhir, sebentar lagi mau lanjut studinya, pilih sekolah di mana, jurusan apa. Orang tua mendampingi, orang tua menyarankan, orang tua memberikan pandangan. Tapi pengambil keputusan adalah Tuhan. Mari kita bawa anak kita di dalam doa. Mari kita ajak anak kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Ayo kita tanya Tuhan. Tuhan sebenarnya punya rencana apa untuk hidupmu, nak? Ayo kita tanya kepada Tuhan. Apa potensimu? Jurusan apa yang harus kamu pilih? Jangan lantas terus akhirnya, ya biarkanlah sesuka hatinya dia mau pilih jurusan mana. Biar saya nggak dibilang mengekang dia. Tidak juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan segala hal yang ada pada kita ini untuk kita gunakan dalam kebenaran firman Allah. Suami-suami sebagai pemimpin, bawa anak-anak hidup dalam cinta akan Tuhan. Wewenangku, hakku, aku mau gunakan gadget apa saja, asal anakku senang, asal anakku bisa. Bapak Ibu, keputusan yang harus kita ambil, haruslah keputusan di dalam kebenaran. Orang tua saat mau mengambil keputusan, orang tua saat mau melakukan apa saja, mari kita bertanya dengan Tuhan. Saudara-saudara kaum muda, saudara punya wewenang atas hidup saudara sendiri, benar? Saudara adalah pemilik hidup saudara. Hidup-hidupku sendiri, suka-sukaku, mau-mauku. Aku mau jalani dengan cara apa saja, jangan ganggu aku. Hati-hati, ini cara hidup individualis yang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Aku punya uang, aku punya jabatan, aku bekerja untuk diriku sendiri, aku sendiri yang capek, kamu nggak nyumbang apa-apa. Betul, tapi sekarang masing-masing orang hidup mengandalkan kekuatannya, mengandalkan uangnya, mengandalkan pekerjaannya. Saudara-saudara, kita harus hidup di dalam Tuhan. Minimal sebagai pemimpin bagi diri sendiri. Waktu saudara mau mengambil keputusan menikah dengan siapa? Apa yang saudara andalkan? Apa yang saudara jadikan pegangan? Mari kita gunakan wewenang ini, kekuasaan atas diri kita. Berikan kepada Kristus sebagai pemilik kehidupan kita. Kristus yang akan menopang dan menolong kita. Saudara, waktu saudara mau bekerja di mana? Saudara bekerja dengan cara bagaimana? Bukan sesuka saudara. Wewenangku, hakku, aku pemimpin, aku ketua kelompok, aku ketua grup. Ya, sesukaku. Saudara, mari. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, mari kita lakukan dalam kebenaran. Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuasaan, bukan karena wewenang, bukan karena uang, tapi karena ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita berhak mengatur diri kita sendiri. Kita punya hak atas itu. Tapi bukankah penguasa tertinggi dalam hidup kita adalah Kristus? Hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup
di dalam Kristus, hidup di dalam anak Allah, bukan dalam hidup daging. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati, agar hidup kami dalam memimpin diri kami, dalam melakukan setiap hal yang menjadi wewenang dalam hidup kami gunakan itu di dalam kebenaran. Kami tidak menggunakannya di dalam kedagingan untuk memuaskan keinginan kami, untuk memuaskan ego kami, tapi kami mau memuliakan, memuaskan nama Tuhan. Berkatilah apa yang kami kerjakan, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati apapun yang saudara-saudara kami sedang gumulkan. Tuhan perhatikan. Ini hidup kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.